Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, baik nikmat yang bersifat lahiriah, nikmat badan, ya, nikmat harta, ya, maupun nikmat yang bersifat batiniyah, ya, maknawiyah, ya, nikmat rasa tenang, rasa aman, ya, dan yang terbesar adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap diberikan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai Rabu ini, ya, kita akan mengkaji secara rutin, ya, sebuah kitab yang sudah ada di hadapan antum semuanya, yaitu kitab yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, ya, pelajaran-pelajaran yang penting yang mestinya atau mesti dan harus menjadi perhatian kita semuanya, li'amatil ummah, untuk segenap kaum muslimin, segenap umat. Pelajaran-pelajaran yang seharusnya menjadi perhatian kita semuanya, yang penting untuk kita semuanya, untuk segenap umat, untuk kaum muslimin secara umum, ya. Dan kitab ini adalah karya dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau telah menulis risalah yang singkat namun isinya Masya Allah, ya, sangat bagus sekali, yang wajib atas setiap muslim, mukmin, seharusnya semestinya bagi setiap muslim dan mukmin untuk mempelajarinya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan mulai dari muqaddimah yang disampaikan oleh muallif Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Kita mulai dengan perkataan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitulah memang kebiasaan para ulama ketika menulis sebuah kitab, risalah, selalu dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pula, ya, urusan-urusan yang baik, yang penting, ya, yang kita anggap urusan itu adalah urusan yang penting bagi kita, yang bernilai bagi kita, maka hendaklah kita selalu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Entah itu dalam menulis, entah itu dalam berbicara,
entah itu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, maka kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadisnya fihi maqal, ya, ada perdebatan di antara para ulama tentang kesahihannya, akan tapi maknanya sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan, setiap perkara yang kita memiliki perhatian pada perkara tersebut yang penting, dan kita tidak memulainya dengan bismillah, fahuwa abtar, maka terputus. Allah Subhanahu wa taala tidak menjalin hubungan dengannya. Artinya Allah melepaskannya, menyerahkan urusan tersebut pada dirinya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskannya, menyerahkan urusannya pada dirinya sendiri, alamat gagal, alamat rugi dan yang lainnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, tidak menolongnya, tidak menyertainya, karena dia tidak mengucapkan bismillah ketika memulai perkara tersebut, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh di sini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan dengan perkataannya, Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian beliau memulai dengan hamdalah, seraya mengatakan segala puji hanya bagi Allah. Dan ini pun juga termasuk kebiasaan para ulama, sebelum masuk ke dalam pembahasan risalah atau kitab yang beliau tulis, maka diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang layak untuk mendapatkan pujian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagus apapun kitabnya, sepandai apapun orangnya, ya, sesoleh apapun, semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki, semua itu tidak layak disandarkan pujian tersebut kepada dirinya, akan tetapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bukan karena Allah, tidak mungkin akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka beliau memulai dengan hamdalah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, ya. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Seberapapun buruknya, jeleknya, miskinnya kondisi seorang mukmin di dunia ini, akan tetapi kesudahannya nanti kelak adalah miliknya orang-orang bertakwa. Di akhirat kelak itu adalah bagiannya orang-orang yang bertakwa. Meskipun di dunia dia susah, ya, meskipun di dunia dia fakir, ya, terus sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan fakir. Kemudian ketika sudah meninggal dunia, jika dia istiqomah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesudahan yang baik, ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian beliau melanjutkan salawat kepada hamba dan rasulnya, ya, dan juga salam kepada hamba dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Amma ba'du. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fahadhihi kalimatun mujazatun fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu an dinil Islam. Sammaituha ad-durusul muhimmatu li'ammatil ummah.
sekalian belajar bahasa Arab mungkin ya, murojaah bagi yang mengikuti kelas khusus bahasa Arab. Alhamdulillah ya, banyak diantara atau beberapa karyawan yang mengikuti kelas ini ya, dari Majma' Lughah ya. Semoga bisa istiqomah dan bisa mendapatkan faedah yang besar dari kelas takhusus tersebut ya. Dan diantara latihannya seperti ini ya. Diantara latihannya seperti ini, jadi Ustadz membaca kemudian menerjemahkan. Nah, ini latihan. Mungkin sebelumnya juga sebelum datang ke majelis ini latihan ya, latihan mengharokati sendiri kalau sudah ada dasarnya ya. Oke. Kalau sudah punya dasar sedikit-sedikit bahasa Arab, latihan diharokati sendiri, dicocokkan dengan bacaan Ustadz nanti ketika muhadarah atau ketika ta'lim ya. Itu salah satu metode yang cepat untuk belajar bahasa Arab, memperbanyak mufradat dan belajar juga membaca kitab gundul ya, kitab gundul. Baik. Beliau mengatakan fahadhihi kalimatun mujazah, ini adalah beberapa kalimat yang ringkas fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammah an dinil Islam, tentang penjelasan sebagian yang wajib untuk diketahui umat secara umum tentang dinul Islam ini ya. Meskipun ikhwani rahimakumullah yang akan disebutkan oleh Syekh nantinya, isi dari kitab ini, risalah ini, itu tidak semuanya hukumnya wajib. Ada yang hukumnya mustahab, sunnah ya, untuk diketahui, dipelajari ya. Namun ya, sebagiannya sifatnya wajib untuk diketahui, untuk dipelajari ya. Samaituha ad-durusul muhimmah li'amatil ummah ya, saya menamainya, beliau menamainya dengan ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran yang penting yang harus menjadi perhatian umat seluruhnya atau segenap umat. Wa as'alullaha an yanfa'a bihal muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan sebab risalah ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kaum muslimin melalui perantara risalah ini yang beliau tulis ini. Wa an yataqabbalaha minni, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima risalah ini sebagai amal solehku. Innahu jawadun karim, sungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala maha dermawan lagi maha pemurah. Ikhwani rahimakumullah, ini muqaddimah dari muallif Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau rahimahullahu melanjutkan ya, kita langsung masuk kepada pelajaran yang pertama, ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama, suratul Fatihah wa qisarus suwar. Pelajaran pertama adalah pelajaran berkaitan dengan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Ya. Apa saja yang beliau maksud dengan surat-surat pendek di sini akan beliau disebutkan setelah ini. Kemudian Syekh berkata, darsul awal suratul Fatihah wa qisarus suwar. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar min suratiz zalzalah ila suratin nas talqinan wa tashihan lil qiraati wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmuhu.
Beliau mengatakan, ya, pelajaran pertama yang hendaknya kita pelajari, kita ketahui, itu adalah surat Al-Fatihah. Pelajaran penting pertama yang hendaklah kita pelajari, kita ketahui adalah surat Al-Fatihah. Wa ma amkana min qisari suwar, dan yang mungkin untuk kita pelajari pula adalah beberapa surat pendek. Min surati Zalzalah, dari surat Az-Zalzalah, ila suratin Nas, sampai surat An-Nas. Surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ya. Ada 16 surat. Mulai surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah itu surat yang ke-99, dan jumlah surat dalam Al-Quran itu ada 114. Jadi dimulai dari surat Al-Zalzalah, ya, tidak banyak yang seharusnya semestinya untuk kita pelajari, ya, yaitu surat Al-Zalzalah, kemudian setelahnya surat Al-Adiyat secara berurutan, kemudian surat Al-Qari'ah, kemudian At-Takatsur, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Fil, kemudian Quraisy, kemudian Al-Ma'un, kemudian Al-Kautsar, kemudian Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Masad, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan yang terakhir An-Nas. Semuanya ada 16 surat. Sedikit, tidak banyak, dan suratnya pendek-pendek. Ya, suratnya pendek-pendek. Ditambah satu surat yang pertama tadi, Al-Fatihah. Jadi jumlahnya semuanya ada 17 surat. 17 surat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Beliau sengaja mengambil angka 17 ataukah memang kebetulan, tapi yang jelas jumlahnya ada 17, dan itu sesuai atau bertepatan dengan jumlah rakaat, ya, di dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Dan itu ganjil, dan Allah SWT itu menyukai yang ganjil, ya. Maka beliau memberikan arahan kepada kita agar kita mempelajari surat-surat ini, ya. Tidak banyak. Kalau seorang sudah mempelajari surat-surat ini, ya, kata beliau, talqinan, yang pertama adalah dengan talqin, langsung berguru kepada seorang guru, ustadz, bagaimana cara membaca surat-surat tadi, bagaimana cara yang betul, yang benar. Surat-surat yang sudah disebutkan tadi semuanya 17 surat tadi, mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, bagaimana cara membaca yang betul. Kemudian tashihan lil qiraah, kemudian diperdengarkan bacaannya kepada guru, kemudian dikoreksi bacaannya. Jadi setelah mendengar, kemudian dia sendiri membacanya di hadapan seorang guru, seorang ustadz, dan dibetulkan bacaannya sampai benar 17 surat tadi itu. Nggak banyak, ya. Sampai betul bacaannya, tajwidnya itu sampai betul, ya. Kalau yang belum sempurna bacaannya, bisa dilatihan terus sampai benar-benar betul bacaannya. Wa tahfidhon, kalau sudah betul bacaannya, yang selanjutnya adalah dihafalkan, ya, dihafalkan. Kalau menghafal, mungkin diantara kita sudah banyak yang menghafal surat-surat yang pendek tadi itu, ya, tapi mungkin dari sisi bacaan, tajwid, ya, barangkali ada, ya, yang perlu dibenahi, ya, dari bacaan tajwidnya. Maka dipelajari lagi dengan cara tadi membaca di hadapan seorang guru, terutama guru yang punya takhusus, ya, punya ilmu khusus terhadap ilmu tajwid, ini lebih bagus lagi, ya, agar bacaannya benar-benar bacaan yang betul. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, ya, setelah dihafal surat-surat tadi, kemudian mencari penjelasan
dari surat-surat tadi, makna surat-surat tadi. Ya, ini cara belajar 17 surat yang disebutkan oleh Syekh tadi. Ya, tidak banyak. Ya. Dan insya Allah kita akan mempelajari ya sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat-surat yang jumlahnya 17 tadi, mulai dari Al-Fatihah ya sampai surat An-Nas secara ringkas ya. Tafsir atau penjelasan secara ringkas, dan saya ambilkan dari penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita masuk ya, ke pembahasan surat Al-Fatihah ya. Kita masuk pada langsung mempelajari tentang maknanya, tafsir ringkas. Kalau belajar talqinnya ya, berguru pada ustadz langsung, kemudian memperdengarkan bacaannya ya, kemudian menghafal ya, ini bisa pada kesempatan yang lainnya, mungkin pada asatidzah yang lainnya ya. Dan sekarang kita akan mempelajari maknanya, makna dari surat-surat pendek yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari ta'awudz ya. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang terlaknat ya. A'udzu yaitu isti'adah. A'udzu itu adalah isti'adah yang dinamakan dengan isti'adah, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isti'adah adalah salah satu dari bentuk ibadah, dan tidak diperbolehkan seorang beristi'adah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena isti'adah adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. A'udzu billah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minasyaitonir rajim, dari setan ya, yang terkutuk, yang terlaknat ya. Isti'adah ikhwani rahimakumullah, ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita membaca Al-Qur'an. Setiap kali kita ingin membaca Al-Quran, maka sebelum kita mulai membaca Al-Quran, kita biasakan dengan beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang terlaknat ya. Ar-Rajim itu artinya yang terkutuk ya. Sering kita mendapat terjemahan terkutuk atau terlaknat ya. Yang dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-matrud, al-mub'ad, al-mal'un ya. Yang terlempar, yang dijauhkan, yang terlaknat, itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ab'adahu Allah, yang Allah jauhkan Subhanahu wa ta'ala min rahmatihi, dari rahmatnya. Dan ketika setan itu sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berusaha untuk mengajak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan Bani Adam untuk sama-sama agar dijauhkan pula dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak teman untuk sama-sama dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita disyariatkan untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Qur'an. Karena memang
Syaitan itu tidak ridho, tidak rela kalau kita itu membaca Al-Quran dan kita mendatangkan hak-hak dari Al-Quran tersebut. Yang pertama kita membacanya, kemudian yang kedua kita berusaha untuk memahami maknanya, mentadaburinya. Nah, kalau tidak ta'awudz, ini setan lebih mudah untuk menggoda. Ketika membaca Al-Quran ada saja ngantuk, akhirnya gak jadi meneruskan baca, atau tidak fokus. Yang ini sering hanya membaca lafadznya saja, ya, kurang semangat untuk mempelajari maknanya. Ini yang sering. Dan betapa banyak orang yang semata-mata hanya membaca lafadz-lafadznya saja dan tidak memahami maknanya, dalam keseharian dia ini bertentangan dengan apa yang dia baca, karena nggak paham apa yang dibaca, ya. Dan ini salah satu motivasi untuk kita semuanya untuk mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Kalau kita tahu bahasa Arab, itu sangat memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, ya. Baca tanpa dia terjemah sudah paham maknanya secara umum, meskipun secara detail tafsirnya kita perlu merujuk kepada penjelasan para ulama. Akan tapi secara umum, ya, secara umum kita akan mengetahui makna dari Al-Quran tersebut jika kita memahami bahasa Arab, ya. Jadi setan itu sangat bersemangat agar kita itu tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa mendatangkan hak-hak Al-Quran sebagaimana mestinya, ya. Di antaranya adalah kita memahami maknanya, ya. Ini oleh karena itulah kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran. Kemudian setelah membaca ta'awudz, kita masuk pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita baca lengkap dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Baik, afwan, ada yang terlewat, ya. Satu hal penting yang terlewat untuk kita ketahui, yaitu bahwasanya surat Al-Fatihah ini, ikhwani rahimakumullah, adalah surat yang sangat istimewa, memiliki fadilah yang sangat besar, agar kita bersemangat untuk benar-benar memahami surat Al-Fatihah ini. Oleh karena itulah Syekh menyebutkan pada bagian yang pertama, yaitu mempelajari surat Al-Fatihah. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini adalah bahwa surat Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun solat. Salah satu rukun solat. Rukun solat itu ada banyak, dan salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak baca surat Al-Fatihah, solatnya gak sah. Karena yang namanya rukun itu kalau tidak dikerjakan, itu menyebabkan ibadah tersebut tidak sah. Kalau sholat berarti sholatnya tidak sah. Dan surat Al-Fatihah adalah salah satu dari rukun sholat. Rasulullah SAW beliau bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Karena memang Al-Fatihah adalah rukun salat, ya. Entah itu salat wajib ataupun salat sunnah. Semua salat kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Kemudian di antara fadilah surat Al-Fatihah yang lainnya adalah bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang terbaik dalam Al-Quran. Surat yang terbaik dalam Al-Quran. Kita tidak berbicara tentang ayat. Kalau ayat adalah ayat kursi. Tapi kalau surat, maka surat Al-Fatihah
ini adalah surat yang terbaik di dalam Al-Quran. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay ibn Ka'ab, beliau mengatakan, bersabda, atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha. Wahai Ubay, apakah engkau mau aku ajari sebuah surat yang Allah turunkan, sebuah surat yang Allah tidak turunkan di dalam Taurat, tidak turunkan pula pada Injil, tidak diturunkan pula pada Zabur, dan bahkan tidak diturunkan pula pada Al-Quran yang semisal dengan surat itu, keutamaannya, afdoliyahnya. Tidak ada dalam Injil, Taurat, Zabur, sampai pun Al-Quran yang lebih utama, lebih afdol dibandingkan surat tersebut. Kemudian beliau, yaitu Ubay bin Ka'ab, mengatakan, na'am ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, kaifa taqra fis shalah, bagaimana engkau, apa yang engkau baca dalam salat? Kemudian Ubay menjawab, faqara'a ummal Qur'an. Kemudian Ubay membaca ummal Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul Qur'an adalah Al-Fatihah. Ya, ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an, itu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Furqan mithluha. Beliau bersumpah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah ada surat yang diturunkan di dalam Taurat ataupun di dalam Injil ataupun di dalam Zabur, bahkan di dalam Al-Quran yang semisal dengan surat tadi, yaitu surat yang disebutkan Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Jadi tidak ada surat yang lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan surat Al-Fatihah. Ini merupakan keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut sebagai surat As-Sab'ul, atau disebut sebagai sebutan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang terus bacaannya, saking pentingnya, sehingga terus diulang-ulang bacanya di banyak kesempatan. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman-Nya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan bagian dari Al-Quran yang sangat agung. Al-Qur'anul azim itu Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abi Sa'id Ibn Mu'alla, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Sa'id Ibn Mu'alla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'allimuka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Ya. Ini Rasulullah begini, cara mengajarnya beliau itu bikin orang penasaran. Bikin orang penasaran. Apa yang beliau katakan? Sungguh aku akan mengajarimu satu surat dalam Al-Quran atau satu surat dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Sungguh aku akan mengajarimu satu surat dalam Al-Quran yang sangat besar, ya, surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian qultu lahu, kemudian thumma akhadha biyadi falamma arada an yakhruja qultu lahu. Ya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin keluar, hendak keluar, ya. Dan beliau belum mengajarinya. Ketika beliau hendak keluar, kemudian dicegat oleh Abu Sa'id.
Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, alam taqul lau allimuka suratan hiya a'zamu surah fil Quran. Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan saya akan mengajarimu surat yang paling agung dalam Al-Quran? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Surat tersebut yang paling agung dalam Al-Quran adalah alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini disebut sebagai as-sab'ul mathani yang disebutkan dalam ayat tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. 7 ayat yang sering dibaca, yang sering dibaca dalam sholat, dalam banyak kesempatan, ya. Yang mana saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini. Dan intinya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani rahimakumullah, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang terbaik, yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka hendaklah kita bersemangat, ya, untuk yang pertama memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, karena itu rukun dalam sholat. Kemudian yang kedua, ya, kita, ya, kalau menghafal sudah menghafal insyaallah. Kemudian yang kedua, kita mempelajari maknanya dengan baik, ya. Ya, sebelum kita mempelajari, ya, masih lama karena pekan ketiga bisa dibaca sendiri, ya. Sebelum kita pelajari maka bisa dibaca sendiri dari terjemahan-terjemahan banyak, tafsir-tafsir surat Al-Fatihah itu banyak, agar ketika kita membaca dalam sholat kita, sholat 5 waktu itu, kita benar-benar paham maknanya, sehingga kita lebih khusyuk di dalam sholat, ya. Ketika kita mengucapkan setiap ayatnya itu, kita renungi dengan baik karena kita paham maknanya, ya. Maka marilah kita bersemangat untuk benar-benar mempelajari surat yang paling agung dalam Al-Quran ini, yaitu surat Al-Fatihah, ya. Dan yang terakhir, saya ingin membawakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan tentang surat Al-Fatihah ini, Fatihatul Kitab wa Ummul Quran wa Sab'ul Mathani, ya. Beliau menyebutkan beberapa keutamaan surat Al-Fatihah agar kita benar-benar mengagungkan surat ini, ya, dan semangat untuk mempelajari makna dari surat ini. Beliau mengatakan Al-Fatihah ini adalah Fatihatul Kitab, pembukanya Al-Quran, wa Ummul Quran, dan induknya Al-Quran. Kemudian 7 ayat yang sering dibaca, terus menerus dibaca, wa Syifa'ut Tam, dan Al-Quran ini, surat Al-Fatihah ini adalah obat yang sempurna, kata beliau, wa Dawa'un Nafi', dan obat yang bermanfaat, wa Ruqyah At-Tammah, dan ruqyah, dipakai untuk meruqyah orang. Ayat ruqyah disebut pula dengan sebutan ayat surat ruqyah, ya, sebagaimana yang ada dalam riwayat. Wa miftahul ghina wal falah, dan juga kunci dari kekayaan dan kunci kejayaan. Wa hafidhatun al-quwwah wa dafi'atul ham wal gham wal khauf wal huzn. Dan juga Al-Fatihah ini itu akan bisa menjaga kekuatan, ya, kekuatan umum, kekuatan badan, ya, kekuatan batiniyah, wa dafi'atul ham, dan bisa menolak, bisa menghilangkan, ya, kegelisahan, kegundahan, menghilangkan rasa takut, menghilangkan kesedihan. Liman arafa miqdaroha, barang siapa atau bagi siapa yang mengetahui, benar-benar memahami kedudukan dari surat Al-Fatihah ini. Wa atauha haqqaha, dan benar-benar mendatangkan hak-haknya. Wa ahsana tanzilaha ala da'ihi, dan benar-benar bisa mempraktekannya pada penyakit yang dia obati dengan surat Al-Fatihah ini. Paham dia. Wa arafa wajha al-istishfa'i wat tadawi biha, dan dia tahu cara mengambil manfaat
cara mengambil kesembuhan dengan surat Al-Fatihah ini dan berobat dengan surat Al-Fatihah ini, wasir alladzi li ajlihi kanat kadzalika, dan rahasia yang tersembunyi dalam surat Al-Fatihah ini. Dan itu semuanya butuh dipelajari bagaimana bisa mendatangkan manfaat yang sangat banyak yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam perkataan beliau tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jamaah yang bisa kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pekan ketiga bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.